Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian salawat dan berikan salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita senantiasa sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Amba hormati, untuk mengisi kekosongan pada malam hari ini, karena Buya Nasyruddin berhalangan hadir, kita akan memberikan sedikit santapan rohani. Malam hari ko kita beri judul dengan waspadai pencuri-pencuri Ramadan. Apa? Waspadai pencuri-pencuri Ramadan. Pencuri-pencuri Ramadan ini ambil dari materi yang diposting oleh salah seorang senior Rambo waktu sekolah dulu, yang kini menjabat anggota DPR di Sumbar. Mudah-mudahan, siapa tahu kalau beliau mendengar nanti kalau diposting kan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pencuri-pencuri Ramadan, pencuri atau maling bahasa kita, tentu di kitanya kan, yang mengambil bukan haknya, sesuatu perbuatan yang tercela, perbuatan yang sama-sama kita tidak senangi, yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa pula itu pencuri Ramadan? Nah, pencuri Ramadan itu adalah sesuatu hal atau kegiatan yang bisa menyebabkan merusak Ramadan kita, yang mencuri pahala-pahala Ramadan kita, yang mencuri pahala-pahala puasa kita. Apakah ada pencuri di dalam ibadah itu? Ada. Di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, aswa'un nasi sarkatan allazi yasriku min salatihi. Manusia yang paling buruk dalam mencuri adalah orang yang mencuri dari salatnya. Jadi ada orang yang paling buruk, sudahlah yang mencurinya paling buruk pula leh. Mencurilah joleh apa kan buruk kan? Ada pula pencuri kau yang paling buruk, yaitu pencuri yang mencuri dalam salatnya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pula seseorang itu mencuri dalam salat? Dalam salat kok mencuri?" gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, qala la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha. Orang yang mencuri dalam salat itu adalah orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Nah, kemudian di riwayat yang lain bahasanya dikatakan yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud itu yaitu orang yang tidak lurus tulang belakangnya dalam rukuk dan sujud. Nah, waktu awak ketek dulu diajarkan kalau dalam rukuk punggung harus lurus kan itu ya, punggung harus lurus. Jadi ada di kita kok orang-orang yang ketika sholat mungkin dek terlampau copek, ada terlampau laju, enggak kan? Sehingga saat ruku itu Allahu Akbar, Allah sempat lurui tulang punggung tu leh, nyala tagak iktidal sami Allahu liman hamidah. Ini adalah contoh orang yang mencuri dalam salat. Artinya dalam ibadah itu ada juga pencuri. Nah, itu inti yang mau kita sampaikan di awal ini, bahwa ternyata dalam ibadah itu ada juga pencurinya. Contohnya dalam salat. Maka anak-anak kami ya sering itu disampaikan di guru-guru, ya, kalau dalam salat tuh rukuk tuh punggung tuh harus lurus. Ya, dongolnya loh yang di depan. Nah, dongolnya
ketika kita rukuk dalam sholat, itu punggung harus lurus. Kenapa harus lurus? Kalau kita tidak luruskan punggung kita, maka kita dianggap sebagai pencuri. Pencuri dalam sholat, pencuri dalam ibadah. Nah, kembali kita ke judul kita tadi Bapak Ibu, pencuri-pencuri Ramadan. Bagaimana pencuri dalam bulan Ramadan? Dalam bulan Ramadan ini bisa ada kita kategorikan dua hal pencuri-pencuri Ramadan. Yang pertama adalah pencuri waktu. Yang kedua pencuri pahala. Ya. Apa itu pencuri waktu? Pencuri waktu adalah hal-hal yang menyebabkan kita selama ibadah suci Ramadan dicuri waktu kita. Waktu kita yang seharusnya kita gunakan beribadah, waktu kita yang harus digunakan beramal baik, dicuri oleh pencuri ini. Nah, apa itu? Yang pertama pencuri waktu dalam ibadah bulan Ramadan adalah smartphone, handphone. Apa? Smartphone, handphone. Bagaimana handphone menjadi pencuri dalam bulan Ramadan? Karena kalau dia apa-apa, ama-ama mungkin tidak terlalu taso mungkin. Tapi dia anak-anak kita, dia remaja-remaja kita, ya, yang biasa memegang handphone satu hari, yang seharusnya waktu yang bisa digunakan untuk membaca Al-Quran, yang seharusnya waktu bisa dipergunakan untuk membaca hal-hal yang berkaitan dengan agama, menambah pahala, menambah ilmu, dipergunakan dengan scroll, ya kan? Menengok Facebook, beranda-beranda Facebook, menengok Instastory, menengok update status. Itu tanpa kita sadari, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita yang berbahagia, tanpa rasa waktu itu berjalan cepet. Ya. Memegang handphone kok, memegang handphone kok tidak terasa waktu dia. Nah, tidak terasa waktu. Makanya dikatakan yang pertama itu yang mencuri waktu untuk beribadah dalam Ramadan, pencuri itu yang pertama adalah handphone. Sadar waktunya kan? Awak akui itunya. Ya. Kemudian yang kedua, pencuri waktu dalam bulan Ramadan itu adalah televisi. Apa? TV. Nah, bisa TV menjadi pencuri waktu kita? Karena ya, dengan menonton TV, ya, dengan menonton TV sejam 2 jam tidak tasu. Ya. Apalagi kalau nonton film, sinetron, FTP, ya kan? Sejam 2 jam tidak tasu. Kadang-kadang malah kita sengaja untuk ngabuburit. Ngabuburit itu apa? Menunggu waktu berbuka, nak copek terasa di paut lalita, ya kan? Sengaja kita hidupkan TV biar tak terasa waktu. Ya, sengaja kita hidupkan TV biar waktu berjalan copek. Iyo atau iyo? Mengaku aja lah, ya. Bahwa memang ketika menonton tu tak terasa waktu dah. Ya. Tak terkonang waktu dah. Sewanto lah lewat sejam, sewanto lah lewat 2 jam, sewanto lah azan je orang di Jakarta kan gitu. Tontu je dah wala lah azan orang Jakarta. Lah jam 6. Lah jam 6. Baru kita siap-siap. Itu yang disebut dengan pencuri waktu. Padahal kita tahu dalam ibadah Ramadan Ustaz-ustaz dia menyampaikan waktu yang paling berkah untuk berdoa. Salah satunya adalah ketika menunggu berbuka. Otomatis ketika kita menengok TV, maka hilanglah waktu yang berkah itu di hadapan kita semua. Dicurilah waktu kita. Dicuri waktu kita. Yang ketiga, yang menjadi pencuri waktu untuk beribadah di bulan Ramadan adalah pasar dan mal. Ya, pasar dan mal. Kola kodok disampaikan ya, bagaimana ketika kita pergi ke pasar atau ke mal, itu waktu kita berjalan dengan sangat cepat. Kadang-kadang ama-ama kita ya, pagi-pagi tak tentulah zuhur aja dia. Ya, yang tabau ndak lo sebab apa dah. Ya.
itu betapa pasar itu, mall itu sangat menguras waktu kita. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa salah satu tempat yang paling disarankan untuk kita hindari itu salah satunya adalah pasar itu tadi. Karena memang di pasar itulah pusat segalanya. Ya. Susahnya mencari di pasar itu yang akan ada nilai ibadahnya. Ya, susah. Walaupun ada, ya, contoh pedagang yang jujur, ibadah, ya. Pedagang yang menimbang timbangannya dengan jujur, itu ibadah. Tetapi secara umum yang namanya pasar, yang namanya mall itu lebih dekat kepada keburukan. Latigo. Yang keempat, pencuri waktu beribadah di bulan Ramadan adalah majlis yang sia-sia. Apa? Majlis yang sia-sia. Apa majlis yang sia-sia itu? Majlis yang sia-sia adalah tempat perkumpulan, ya. Tempat perkumpulan kita menghabiskan waktu, tetapi tidak ada manfaatnya di situ. Ya, tidak ada manfaatnya. Apakah itu sampai nongkrong, ya? Anak-anak kita, remaja-remaja kita biasanya kan ada tempat ngabuburit, ya. Entah di mana, tapi Sungai Kampau misalnya. Apa beko kojonya di situ? Ya. Kalau yang cewek-cewek atau yang padusi, beko main TikTok, ya kan? Nah, main TikTok. Kalau yang laki-laki beko cito apalah ya? Yang cito bola misalnya, ya kan? Cito bola atau cerita hal apapun lah. Yang jelas tempat-tempat itu kita jadikan majlis, tempat berkumpul kita bersama-sama, tetapi tidak bernilai ibadah di situ. Tercuri waktu kita Bapak Ibu-ibu. Tercuri waktu kita. Tadi malam sekitar jam 12-an Ambo lewat ke masjid, nampak deh Ambo di apa? Di apa pos ronda kita lama kok, pos ronda lama kita kok, itu ramai anak-anak muda tuh. Tidak nampak entah siapa-siapa orang, tapi ramai. Mungkin ada sekitar 5 orang lebih lah. Nah, kira-kira di malam bulan Ramadan, ini kan malam bulan Ramadan kok ya. Malam-malam bulan Ramadan berkumpul sebanyak itu orang di situ, apa kojonya? Coba tanya oleh Bapak Ibu. Apa kojonya kira-kira? Hah? Apa kojonya kira-kira? Nah, mungkin kita bisa menjawab lah ya dalam hati. Padahal kita sama-sama ketahui waktu yang paling berharga itu di bulan Ramadan adalah malam-malam bulan Ramadan. Apalagi di malam-malam akhir bulan Ramadan yang jelas-jelas di situ banyak sekali keutamaan. Majelis-majelis tadi itulah tercurilah waktu kita, ya. Tercuri waktu kita. Nah, kemudian itu pencuri waktu, ya. Jadi tadi ada pencuri Ramadan tuh yang pertama pencuri waktu, yang kedua adalah pencuri pahala. Pencuri pahala. Apa itu pencuri pahala? Pencuri pahala yang pertama adalah riya. Ya. Pahala Ramadan ya. Pencuri pahala itu yang pertama adalah riya. Riya adalah syirik kecil yang paling ditakuti, ya. Kalau dalam bulan Ramadan yang paling mudah yang kita beri contoh adalah misal yaitu tadi terkait dengan handphone juga. Kita puasa ya, biasanya kalau tengah hari kalau orang-orang kerja di kantor ya, kalau biasa sholat zuhurnya itu dekat masjid atau musala dekat kantor. Bulan puasa, kalau bulan hari-hari tidak nampak dah. Tapi kalau bulan puasa banyak tuh, ya. Kalau bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja di perkantoran, tengoklah kalau di tengah hari di bulan puasa tuh ramai itu. Tapi kalau hari-hari biasa tidak nampak tuh. Nah, kemudian apa pekerjaan mereka di situ? Yang jelas, ya. Selain sholat tentunya ada mungkin biko yang tidur kojonya, yang lolo, atau yang update status, ya, yang update status, ya.
Sando di tiang itu kan, nampak beko kubah entah apa atau kaligrafi masjid gitu di belakangnya kan, di-update lah status, ya. Caknya kita sedang beribadah, maka ternodailah ibadah kita. Walaupun kita memang nak sholat kok, tapi ternodailah ibadah kita dengan ria. Itu salah satu pencuri pahala di bulan Ramadan, yaitu dengan ria. Yang kedua, bermaksiat dan mencampurkan dosa. Ya, bermaksiat dan mencampurkan dosa di bulan Ramadan. Misalnya, ini apa puasa tetapi tidak sholat. Ya. Ada ke orang cendo tuh, ya Ustaz, banyak, ya banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi nyo tidak sholat. Katakanlah bukan tidak sholat, tapi jarang sholat, ya, atau sekali-sekali sholat. Jarang sholat dengan tidak sholat kalau menurut ambo sih sama aja. Berarti kan tidak sholat. Jadi apakah puasanya batal gara-gara tidak sholat? Tidak. Yang puasa tetap jalan, ya. Yang namanya puasa ini telah memenuhi kewajiban. Tapi adakah pahala puasanya? Tidak. Ya. Jadi mencampurkan perbuatan puasa itu dengan maksiat, salah satunya meninggalkan sholat, itu adalah akan mencuri pahala puasa. Yang seharusnya puasa kita berpahala tidak jadi berpahala. Kemudian contoh yang lain, perempuan yang berpuasa tapi membuka aurat, ya. Perempuan yang berpuasa tapi membuka aurat, ada tuh banyak, ya, banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak menutup aurat. Kita tidak mau mengatakan percuma, ya, kita tidak mau mengatakan percuma karena memang harus dikerjakan juga. Puasa itu wajib, harus dikerjakan. Tetapi kewajibannya yang lain yang tidak diikuti, itu yang membuat dia berdosa dan membuat pahala puasanya itu harusnya ada tercuri. Makanya disebut dengan pencuri ibadah. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan, walaupun diperdebatkan tentang kesahihannya, kam min saimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'il wal atas, itu orang-orang, betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja, itu benar adanya. Kenapa? Karena adanya pencuri-pencuri ini. Kita tetap berpuasa tapi tidak dapat pahala. Ya. Kemudian pencuri-pencuri Ramadan seperti yang kita sampaikan di atas tadi, itu pada dasarnya bisa kita hindari, ya, bisa kita hindari dengan menyadari bahwa pahala puasa itu sangatlah besar. Bapak Ibu yang hormati, ambo ingin menyampaikan satu hal, agak panjang sedikit apa. Coba Bapak Ibu pikirkan sebonto, ya, pikirkan sebonto, kita hidup di dunia kok, ya. Kenapa ada yang disebut dengan timbangan nanti di akhirat? Timbangan itu apa sih? Timbangan itu kan alat ukur, ya. Alat ukur untuk menghitung berat ringan. Ya, alat ukur untuk menghitung berat ringan. Kenapa manusia itu nanti di akhirat diukur berapa berat kebaikan, berapa berat kejahatan? Kenapa diukur? Karena kita manusia kok tidak akan bisa lepas dari kesalahan, pasti akan membuat kesalahan. Ya. Jadi ketika menyadari bahwa kita manusia ini akan membuat kesalahan, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, bagaimana kita berusaha menghapus kesalahan. Yang kedua, bagaimana cara kita menambah kebaikan. Ibadah kok memang hitung-hitungan, ya. Makanya ada timbangan, gitu. Walaupun ada hal-hal di luar itu yang akan bisa memperberat timbangan, yang akan bisa menghapus dosa dan kejahatan. Salah satunya adalah bulan Ramadan. Tapi ingat Bapak Ibu, 10 hari terakhir bulan Ramadan seringkali disampaikan sebagai bulan maghfirah, bulan ampunan. Tetapi kita perlu tahu beda maghfirah dengan afuun.
Maghfirah itu ampunan, afuun ampunan juga. Tapi maghfirah itu adalah ampunan ya, yang nanti ketika di hari akhirat kita diampuni tapi tetap dinampakkan. Ya, tetap dinampakkan. Dosa-dosa yang kita buat itu tetap dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya maghfirah. Diampuni tapi tetap dinampakkan. Tapi kalau afun itu adalah betul-betul dihapus. Jadi ketika pas timbangan tadi tidak ada oleh. Memang barang itu tidak ada oleh. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan maghfirah adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Salah satu cara untuk mendapatkan afun adalah malam qadar. Ketika kita tahu bahwa hidup kita di dunia itu adalah timbangan, ya, mengukur berat ringan. Ketika kita tahu ada kesempatan untuk menambah timbangan dan menghapus kejahatan itu tadi, kita sia-siakan dengan pencuri-pencuri Ramadan tadi. Maka sia-sialah pekerjaan kita, sia-sialah amal kita. Oleh karena itu sisa waktu 2 hari ya, yang namanya 2 hari walaupun sisanya 2 hari tapi tetap disebut sebagai bulan Ramadan, maka akan tetap dilipat gandakan oleh Allah SWT. Waktu kita tinggal 2 hari pergunakanlah sebaik-baiknya, pergunakanlah sebanyak-banyaknya untuk menimbun amal, menimbun kebaikan. Ya, hindarilah pencuri-pencuri Ramadan tadi, pencuri-pencuri waktu, pencuri-pencuri pahala. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang berhormati, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tahun ini menghapus segala amal dosa kita dan menambah amal kebaikan kita, sehingga menjadikan amal kebaikan kita nanti di akhirat itu lebih besar, lebih banyak dari amal kejahatan kita. Dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita orang di antara orang-orang yang mendapatkan madu. Apa itu madu? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan orang muslim itu ada orang itu yang dikasih dengan madu, yang dianggap sebagai madu. Siapa itu? Adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Allah SWT di akhir hayatnya dengan kebaikan-kebaikan. Jangan pernah kita berputus asa selama hidup, selama bujang, selama muda dulu kita lebih banyak berbuat jahat daripada berbuat kebaikan. Tetapi saat sekarang ini ketika kita sadar, marilah kita sama-sama memperbanyak amal kebaikan sehingga akhir hayat kita adalah kebaikan. Sehingga akhir hayat kita adalah kebaikan. Allahumma khtim a'malana wa ajalana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Tutuplah amal kebaikan kami ya Allah dengan husnul khatimah, dan janganlah engkau tutup ya Allah dengan su'ul khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama, terkhusus buat kamu sendiri yang menyampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.